Pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada di Desa Kairane, Kecamatan Amabi Oeveto, Ya. Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. By design, kami posisi ada di alam yang nantinya sebentar kita akan mendengar melalui ngobrol pintar di kesempatan berbahagia ini. Dari ujung ada Bapak Desa, izin Bapak Desa, selamat pagi. Ya. Bagaimana kabar Pak Desa? Baik. Pak Desa boleh memperkenalkan nama terlebih dahulu dulu. Baik, perkenalkan nama saya Alfonsus TV, jabatan Kepala Desa Kairane. Oke, sudah berapa lama nih Bapak Desa jabat? Kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Oke, 2 tahun 7 bulan Bapak. Di sebelah. Baik, terima kasih. Nama saya Nicholas Bani, Ketua Kelompok Tani Tua Naik. Bapak Nicholas, Iya. Sebagai Ketua Kelompok Tani apa Bapak? Tua Naik. Oke, Tua Naik. Kalau Bapak ini? Tokoh masyarakat. Bapak nama siapa? Ruben Alexander Sora. Bapak Ruben Alexander Sora selaku tokoh masyarakat. Mantan Kepala Desa. Mantan Kepala Desa juga ya? Iya. Iya, luar biasa. Ganteng sekali Bapak. Oke, pemirsa, kita akan terlebih dahulu mendengar sedikit maksud dan tujuan kehadiran kita pada saat ini yang kurang lebih hampir ada mendekati ratusan jiwa yang ada di tengah-tengah alam, di tengah-tengah suasana yang begitu sejuk. Pak Desa, izin hari ini kita ada apa sehingga boleh dapat kita berkumpul di sini? Nanti sebentar akan ditambahkan dengan dari Bapak. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini kita dari pemerintah desa ada dapat undangan terkait dengan syukuran panen. Oh, syukuran panen. Syukuran panen kelompok sawah Tua Naik yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan sekaligus dari kami pemerintah sekaligus doa syukur untuk pekerjaan saluran irigasi. Oh, ada panen dan juga ada diadakannya berkat Tuhan yaitu irigasi untuk masuk ke area persawahan. Iya. Oh, luar biasa. Oke. Bapak Ketua, boleh tahu kelompok ini sudah berdiri sejak kapan dan seperti apa proses hasil yang didapati berkat kegigihan dari para anggota atau saudara-saudara kita yang ada di tempat ini. Silakan Bapak. Baik, jadi kalau menyangkut dengan sawah Tua Naik ini mulai dibangun itu pada tahun 1979. 1979? Iya, 79. Dan sepanjang orang tua kami yang terdahulu merintis sawah ini, mereka sempat menikmati. Tapi sekitar tahun 90 itu dia mengalami masalah, yaitu satu bendungan dan saluran. Bendungan dan saluran. Itu kenapa? Banjir. Oh, banjir. Jadi bikin rusak bendungan. Oh, merusak. Ya, jadi sempat kita tidak lakukan aktivitas dalam sawah. Nanti tahun 2000 sampai hari ini kita mulai gerakkan anggota untuk melanjutkan apa yang telah dirintis oleh orang tua kami ini, dan sampai dengan detik ini dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan musim yang ada kami mengalami berkat yang luar biasa. Kecuali tahun kemarin itu memang karena cuaca kurang memadai, kami gagal panen. Walaupun saluran dan bendungan itu sifatnya darurat, ya, tetapi ya lewat pergumulan kami dan kebersamaan kami sebagai kelompok, saling dengar-dengaran, dan pada akhirnya kami mengusahakan ini sebagai sebuah tindakan kelanjutan daripada orang tua perintis awal itu, sehingga kotong sampai dengan hari ini ya dengan sukacita menikmati berkat yang ada. Dan terbukti hari ini
kita mengadakan syukur panen. Dan sistem syukur panen ini kakak, botong bukan hanya hari ini. Ketika botong lanjutkan sistem kerja baru ini, botong sudah ada dalam aturan kelompok itu wajib ketika sudah menyelesaikan panen, pasca panen, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Memang ada kendala-kendala lain yang melalui pengamatan kami. Kami masih membutuhkan uluran tangan dari pihak pemerintah, walaupun secara kelompok kami berusaha secara swadaya, tetapi kemampuan kami terbatas. Karena itu kami selalu membutuhkan bantuan teristimewa bendungan dan saluran. Dan terima kasih di kesempatan ini dari pihak desa telah menganggarkan sebagian dana desa untuk saluran kecil Tatiar. 47 anggota. Nama kelompok apa tadi? Tua naik. Tua naik. Tua naik. Iya. Nah, sejauh ini ada peran dari Dinas Pertanian untuk Ya, bibit, kalau peran dinas pertanian itu selalu ada. selalu ada. Ya, PPL. PPL selalu ada, dong juga membantu dalam pembibitan juga. Pembibitan. Ya, selain dari pihak desa, dari pihak dinas pertanian juga ada. Ya. Bapak dong waktu itu bangun persawahan ini berapa hektar pertama kali? Pertama kali 17 hektar. 17 hektar. Dia bertambah. Bertambah. Sekarang seberapa hektar, Bapak? Sekarang sudah 32 hektar. Dari 17 dia bertambah, Ya, berkembang 32 hektar. 32 hektar. Masih ada tempat Masih ada peluang, Pak. peluang? Karena itu Ya. permintaan Bapak sendiri untuk pemerintah. Ya, jadi niat kami ini adalah untuk memperluas lahan yang ada dari 32 ini. Kalau Kurang lebih bisa, sisa berapa banyak? dia sisa sekitar 32 hektar lagi yang Masih ada perlu 30. Berarti Iya. yang setengah bagian belum dikerjakan. dikerjakan. Nah, Karena memang anggaran yang kurang. Kalau kita mau pakai bottom punya Tenaga. anggaran tenaga sendiri tidak bisa. bisa. Paling kurang kita butuh bantuan dari pemerintah untuk memperluas areal persawahan ini. Nah, ini 1 tahun berapa kali pengerjaan? Tergantung dari musim, Pak. Kalau memang tahun ini kami berpeluang untuk bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Tapi terbengkalai dengan mau kerja saluran, maka baru-baru kita rutinitas pertemuan kelompok itu 15 bulan berjalan, setiap tanggal 15 bulan berjalan, dan tanggal 15 itu kami sepakati untuk masuk MT2. Karena itu dengan adanya bantuan dari pihak desa, kami akan berupaya untuk secepatnya menyelesaikan itu untuk kita mulai masuk dalam MT2, karena ketersediaan air ini saya lihat mencukupi untuk kotong ada dalam MT2. Iya. Oke, Pak Desa, Iya. intervensi dana desa di tahun ini terhadap kelompok atau area persawahan di sini berapa banyak, Pak Desa? Ya, baik. Kalau intervensi maksudnya untuk dana untuk pesawat Tua Naik tahun ini untuk saluran irigasi tersier itu kurang lebih 256 tambah dengan pengadaan pipa 40 meter, berarti berjumlah 296 meter. Itu dengan dana 125 juta. Iya. Kami sebagai pemerintah mungkin itu sangat kecil nilainya, tetapi kami harapan dari kami mungkin dampaknya sangat besar bagi pesawat. Apalagi mereka yang boleh dapat mengoptimalkan lahan. Iya. Karena itu kekurangan apa saja yang dibutuhkan sehingga Pak Desa bisa menyampaikan kepada pemerintah yang lebih di atas? Baik. Kebutuhan. Kalau kebutuhan terkait dengan persawahan kelompok tani Tua Naik itu pertama itu adalah rusaknya bendungan induk, maksudnya bendungan yang ada yang dibuat tahun 2014
itu karena akibat dari Seroja Seroja. tahun 2021. Jadi masyarakat kelompok tani Tua Naik bahu-membahu mengerjakan secara swadaya. Dan itu mereka pakai dana mereka. Maksudnya pakai tenaga dan dana mereka. Mereka kumpulkan karung dan mereka pakai untuk pengerjaan, untuk membendung air. Sedangkan untuk saluran irigasi belum sepenuhnya saluran irigasi sekunder. Ya, primer sekunder masih belum 100%. Kalau tersier kita dari dana desa tahun ini baru kita ada intervensi 125 juta. Tapi harapan dari kami kalau dapat pemerintah di atas bisa melihat kami sebagai kelompok tani, maksudnya melihat kami sebagai desa Kerane terlebih kelompok tani Tua Naik. Karena saya mau katakan, kalau kelompok tani Tua Naik berarti kami semua, seluruh masyarakat desa Kerane bisa menikmati hasil yang ada. Dari seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua dengan Bapak mantan kepala desa, itu hasilnya sangat luar biasa. Hasil yang didapatkan dari sawah Tua Naik ini sangat luar biasa dan menunjang kami pun ketahanan pangan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo saat ini bahwa ketahanan pangan ada di desa Kerane itu sangat luar biasa. Dengan adanya hasil panen yang didapat. Jadi seperti Bapak Ketua sampaikan bahwa rencana itu kalau bisa MT2 berjalan. Tetapi karena ada pekerjaan saluran irigasi tersier, jadi pasti pekerjaan untuk MT2 itu pasti akan tertunda sampai bulan September atau Oktober. Jadi target kami dari pemerintah dan dengan TPK itu kalau dapat bulan Agustus pekerjaan saluran irigasi sudah selesai. Baik, sudah? Sudah. Baik, pemirsa kita telah mendengar hasil ngopi yang telah dipaparkan baik kepala desa, baik atau kelompok dan juga ada tokoh masyarakat. Bahwa kehadiran kami di tempat ini yang pertama adalah mensyukuri berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan melalui alam yang begitu subur sehingga dikelola dengan baik, dan hari ini kurang lebih ada 47 kepala keluarga berkumpul di tempat ini untuk mensyukuri, beribadah bersama-sama, dan kita lihat di belakang ini adalah berkat hasil yang telah mereka kelola, dan ini persembahan untuk Tuhan. Betul. Dibawa dan dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, di tengah-tengah syukuran ini juga masyarakat di tempat ini menggumuli, mendoakan pemerintah agar sedapat mungkin melihat, menoleh, membuka mata untuk saudara-saudara kita yang berada di kelompok tani apa tadi? Tua Naik. Tua Naik, Desa Kerane, Kecamatan Amar, Veto, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kekayaan alam mereka luar biasa. Mereka telah optimal semaksimal mungkin dari kurang lebih 70 hektar persawahan, namun dengan keterbatasan kekurangan mereka baru mengelola 50%. Masih tersisa 50% yang mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah agar dapat menghidupkan kembali lahan-lahan yang sementara ini masih tertidur. Karena kalau ketika memakai tenaga manusia, mereka masih punya keterbatasan kekurangan. Pemerintah desa telah mengintervensi, namun apalah daya masih punya keterbatasan kekurangan. Mereka membutuhkan yang namanya perbaikan bendungan yang sejak badai siklon Seroja kemarin merusak bendung yang selama ini mereka manfaatkan untuk menjalankan tugas, di mana pertanian mereka boleh dapat kelola. Walaupun bendung rusak,
seperti kisah yang telah disampaikan, tetapi mereka bergotong royong, bahu membahu, boleh dapat mengerjakan dengan manual, tetapi mereka masih boleh dapat mendapatkan hasil yang baik. Karena itu butuh perhatian pemerintah terhadap bendung, terhadap irigasi, terhadap alat-alat pertanian, terhadap bibit, terhadap pupuk, obat-obatan yang tadinya mereka akan kelola 30-an hektar bisa dapat bertambah menjadi kurang lebih 60 memasuki 70 hektar dengan intervensi bantuan dari pemerintah. Mereka tidak membutuhkan uang, mereka hanya membutuhkan wujud nyata dari pemerintah untuk mendukung program ketahanan pangan baik di tingkat Kabupaten Kupang, provinsi, bahkan juga di pemerintah pusat. Sekali lagi, mereka membutuhkan yang namanya perbaikan bendung, irigasi, sehingga mereka lebih semangat lagi. Hasil-hasil yang mereka telah dapatkan lebih dioptimalkan, sehingga pertumbuhan kehidupan menuju yang namanya taraf kesejahteraan dari desa Karyana ini perlahan terus bertumbuh, sehingga kehidupan mereka menuju yang namanya kesejahteraan dan mencapai mimpi pemerintah Kabupaten Kupang, mimpi pemerintah provinsi, mimpi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu menuju Indonesia. Demikian kita akan masuk juga dalam ibadah yang nantinya akan dipimpin oleh tokoh agama, Bapak Pendeta. Karena itu dari desa Kairani, Kecamatan Amabe Veto, sekali lagi meminta perhatian pemerintah. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.